Selamat Sabat, saudaraku dalam Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena masih dapat berkumpul dan berbakti bersama pada hari Sabat ini, meski secara virtual. Pada hari Sabat ini, kita melanjutkan suatu seri pelajaran dengan tema Karunia Bapa dan Anaknya, dan renungan Sabat ini berjudul Penglihatan tentang Anak. Kita akan melanjutkan pengabaran dari buku Wahyu, khususnya pasal 1, dan belajar daripadanya untuk melihat pesan apa yang penting bagi kita di penghujung zaman akhir ini. Pada renungan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa buku Wahyu ini adalah karunia Allah Bapa kepada anaknya dan tentang anak Allah, yang kemudian ditunjukkan kepada hambanya Yohanes. Kita sudah singgung sedikit Sabat lalu tentang tempat Yohanes menerima penglihatan yang Yesus tunjukkan kepadanya, yaitu Pulau Patmos. Tetapi perlu kita segarkan mengapa Yohanes berada di Pulau Patmos. Inilah Pulau Patmos di zaman sekarang ini. Orang Italia menduduki semua pulau Dodekanes pada tahun 1912, dan itu termasuk Pulau Patmos, dan menguasainya sampai tahun 1943. Kemudian Jerman mengambil alih pulau itu. Pada tahun 1945, Jerman pergi dan Pulau Patmos tetap otonom sampai 1948, ketika akhirnya pulau tersebut bergabung dengan Yunani bersama dengan sisa kepulauan Dodekanes. Jadi, meski secara lokasi dekat dengan Turki, namun Patmos adalah milik Yunani. Yohanes hidup sampai tua. Ia menyaksikan kebinasaan Yerusalem dan runtuhnya bait suci yang megah. Orang yang masih hidup dari murid-murid yang telah berhubungan rapat dengan Juru Selamat, pekabarannya mempunyai pengaruh yang besar dalam memberikan fakta bahwa Yesus adalah Mesias penebus dunia. Tidak seorang pun dapat menyaksikan kesungguh-sungguhannya, dan melalui pengajaran-pengajarannya banyak orang dipimpin untuk berpaling dari kurang percaya. Penghulu-penghulu Yahudi diisi dengan kebencian yang pahit terhadap Yohanes karena kesetiaannya yang tidak ragu-ragu kepada pekerjaan Kristus. Mereka menyatakan bahwa usaha mereka terhadap orang-orang Kristen tidak ada manfaatnya selama kesaksian Yohanes mendengung di telinga orang banyak. Supaya mujizat-mujizat dan ajaran-ajaran Yesus boleh dilupakan, suara saksi yang berani harus didiamkan. Oleh sebab itu, Yohanes dipanggil ke Roma untuk diadili karena imannya. Di sini di hadapan penguasa-penguasa, ajaran-ajaran rasul itu telah disalah tafsirkan. Saksi-saksi palsu menuduh dia mengajarkan ajaran-ajaran yang menghasut. Dengan tuduhan-tuduhan ini, musuh-musuhnya mengharap untuk menyebabkan kematian rasul itu. Ini kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul, halaman 479, paragraf 3, sampai dengan halaman 480, paragraf 2. Yohanes menjawab bagi dirinya sendiri dalam cara yang terang dan meyakinkan, dan dengan kesederhanaan dan terus terang seperti itu, perkataannya mempunyai pengaruh yang berkuasa. Para pendengarnya keheran-heranan oleh karena akal budi dan kefasihannya, tetapi lebih meyakinkan kesaksiannya lebih dalam kebencian penentang-penentangnya. Kaisar Domitian dipenuhi dengan kemarahan. Ia tidak dapat membantah alasan penganjur Kristus yang setia atau menandingi kuasa yang menyertai ucapannya akan kebenaran. Tetapi ia mengambil keputusan bahwa ia akan mendiamkan suaranya. Yohanes sudah dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih, tetapi Tuhan memelihara kehidupan dari hambanya yang setia, sebagaimana ia memelihara ketiga orang Ibrani dalam dapur api yang menyala-nyala. Yesus memberikan hidupnya untuk menyelamatkan dunia ini. Saya dihormati untuk diizinkan menderita untuk Dia, Yohanes nyatakan. Saya seorang yang lemah dan berdosa. Kristus adalah suci, tidak bernoda, tanpa celah. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak keluar dari mulutnya. Kisah Para Rasul halaman 480 paragraf 3 sampai 480 paragraf 4. Perkataan ini mempunyai pengaruh dan Yohanes dipindahkan dari kuali itu oleh orang-orang yang sama yang telah melemparkan dia ke dalamnya. Sekali lagi tangan penganiayaan terasa sangat berat ke atas rasul itu. Oleh perintah, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dihukum karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus
Wahyu 1 ayat 9. Disinilah musuh-musuhnya berpendapat, pengaruhnya tidak akan terasa lagi dan akhirnya ia harus mati karena kesukaran dan duka cita. Kisah Para Rasul halaman 481 paragraf 1 dan 2. Selanjutnya, Kerinduan Segala Zaman halaman 481 paragraf 3 menjelaskan, Patmos, suatu pulau yang tandus dan berbatu karang di Laut Tengah, telah dipilih oleh pemerintah Roma sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat. Tetapi kepada hamba Allah, tempat tinggal yang suram ini menjadi pintu gerbang sorga. Disinilah terpisah dari suasana yang sibuk dari kehidupan dan dari pekerjaan yang giat pada tahun-tahun sebelumnya. Ia, yaitu Yohanes, ditemani oleh Allah dan Kristus dan malaikat-malaikat sorga. Dan dari mereka ia menerima petunjuk untuk sidang pada segala waktu. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada adegan terakhir dari sejarah dunia ini diperlihatkan kepadanya. Dan disinilah ia menuliskan hayal yang diterimanya dari Allah. Tempat yang manusia kira menjadi tempat pembuangan menjadi pintu surga. Sebab Yohanes ditemani oleh Allah, yaitu Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, serta para malaikat sorga. Jangan lupa saat membaca tulisan ini kita harus ingat bahwa peristiwa ini terjadi jauh setelah hari Pentakosta. Tetapi yang menemani Yohanes yang kekasih bukanlah Allah Roh Kudus, tetapi Allah yaitu Allah Bapa, anaknya yaitu Yesus Kristus dan para malaikat sorga. Sungguh suatu pengalaman yang istimewa. Tidak heran disebut pintu gerbang sorga. Inilah gambaran ringkas kondisi Yohanes. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Wahyu pasal 1 dan kita mulai dari ayat 9 sampai ayat 20. Cukup panjang, karenanya agar bersabar dalam mengikutinya dan mohon selalu untuk berdoa. Wahyu 1 ayat 9 berkata, Aku, Yohanes, saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa bahwa kata Allah dalam buku Wahyu berarti Allah Bapa. Lihat pelajaran sebelumnya tentang salam kepada 7 jemaat. Karenanya, dalam pelajaran ini kita tidak akan bahas lagi siapa Allah yang dimaksud. Baik Yohanes dan Roh Nubuat sudah jelas menyatakan bahwa Allah yang dimaksud adalah Allah Bapa. Perhatikan, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos adalah karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Mengapa penting hal ini kita tekankan? Karena Yohanes berkata, Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes dan umat percaya pada zaman itu mengalami kesusahan yang sama. Tidak mungkin disebut saudara dan sekutu dalam kesusahan jika akar penyebabnya berbeda. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 481 paragraf 3 yang berkata, Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak terorganisasinya gereja Kristen. Selama waktu itu pekabaran Injil terus-menerus ditentang. Musuh-musuhnya tidak pernah mengendorkan usaha mereka, dan pada akhirnya telah berhasil mendaftarkan kuasa dari Kaisar Roma terhadap orang-orang Kristen. Inilah yang Yohanes maksudkan dengan saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jadi, saat membaca ayat tersebut, kita harus ingat bahwa hanya ada satu kelompok yang mendapat aniaya, dan kelompok itu disebut Kristen. Dalam paragraf kedua, Roh Nubuat berkata, dalam penganiayaan hebat yang mengikuti, Rasul Yohanes melakukan banyak hal untuk meneguhkan dan menguatkan iman orang-orang percaya. Bila iman orang-orang Kristen rupanya pudar di bawah pertentangan yang keras yang mereka harus temui, hamba Yesus yang tua dan diuji itu akan mengulangi dengan kuasa dan kefasihan cerita tentang Juru Selamat yang sudah disalibkan dan sudah bangkit itu. Ia mempertahankan imannya dengan teguh. Doa dari bibirnya, datanglah pekabaran yang gembira. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan,
dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Jadi, kembali kepada ayat 9 tadi. Orang Kristen saat itu menderita aniaya karena firman Allah, yaitu firman Allah Bapa dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, anaknya Allah Bapa. Orang Kristen saat itu dianiaya bukan karena Trinitas, tetapi karena mereka percaya kepada Allah Bapa dan anaknya. Ingat tadi, Yohanes ditemani oleh Allah Bapa, Yesus Kristus, dan para malaikat sorga. Yohanes tidak ditemani oleh Trinitas, karena memang saat itu doktrin Trinitas belum ada. Selanjutnya ayat 10 berkata, Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ada beberapa poin yang perlu kita lihat dalam ayat ini. Pertama, tentang hari Tuhan. Ada yang mengajarkan bahwa hari Tuhan yang dimaksudkan adalah hari pembalasan Tuhan kepada umat berdosa, sebagaimana yang dinyatakan dalam buku Yesaya, Joel, Amos, 1 Korintus, 2 Petrus, dan lainnya. Berikut ini salah satu contohnya yang diambil dari Yesaya 13 ayat 9 yang berbunyi, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Berdasarkan ayat inilah banyak yang ajarkan bahwa hari Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 10 bukan hari Sabat dan bukan hari Minggu, tetapi hari pembalasan Tuhan. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Penglihatan yang diberikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus kepada Yohanes adalah tentang apa yang harus segera terjadi dan waktunya sudah dekat. Artinya, tidak mungkin Yohanes menerima penglihatan dari Yesus pada hari di mana bumi ini mengalami kehancuran. Ada juga yang mengajarkan bahwa hari Tuhan yang dimaksudkan adalah hari Minggu, yaitu hari pertama dalam seminggu. Hal itu karena menurut mereka, sejak kebangkitan Yesus, umat Allah berbakti pada hari pertama. Karenanya Yesus bangkit pada hari pertama. Ajaran ini tidak alkitabiah. Sebab meski Yesus bangkit pada hari pertama, jemaat mula-mula masih berbakti pada hari Sabat. Kita baca dalam Kisah 18 ayat 4 yang berbunyi, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ini salah satu bukti bahwa meski Yesus sudah bangkit dan sudah kembali ke sorga, jemaat mula-mula tetap berbakti pada hari Sabat, yaitu Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Mereka yang mengajarkan bahwa hari Sabat hari ke-7 sudah dihapuskan dan digantikan dengan hari pertama, hari Minggu, tanpa mereka sadari, mereka sudah merusak 10 hukum Allah, sehingga bukan 10 lagi tetapi menjadi 9. Kalaupun mereka tetap bersikuku ada 10 namun sudah tidak murni, sebab salah satunya sudah mereka rubah, yaitu hukum keempat, dari Sabat hari ke-7 menjadi hari pertama. Memang ada ayat yang menyatakan bahwa Paulus berkumpul bersama umat mula-mula dan memecah-mecahkan roti sambil mendengarkan Paulus berbicara sampai tengah malam. Sebab besoknya Paulus akan berangkat. Kita bisa baca dalam buku Kisah pasal 20 ayat 7. Dan itu bukan pertemuan ibadah seperti hari Sabat yang rutin setiap minggu. Pertemuan itu dibuat karena Paulus akan berangkat. Ayat itu bukan menyatakan bahwa Sabat sudah dirubah menjadi hari pertama. Namun mungkin ada yang berargumen, hal ini bukan tentang Yohanes tetapi tentang Paulus. Oke, baik. Namun jangan lupa, sebagaimana pelajaran sebelumnya tentang salam kepada 7 jemaat, bahwa Paulus, Petrus, dan Yohanes adalah para rasul yang menerima pengurapan Roh Kudus yang sama, yaitu Roh Kristus. Nah, untuk membantu, mari kita lihat cara Yohanes menulis tentang hari pertama. Yohanes 20 ayat 1 berkata, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kemudian Yohanes 20 ayat 19,
ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah cara Yohanes menuliskan tentang hari pertama. Dia sama sekali tidak ada menyatakan bahwa hari pertama itu hari Tuhan. Lalu, hari apakah hari Tuhan yang dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 10 tadi? Apakah itu hari Sabat? Mari kita kembali ke buku Wahyu pasal 1 ayat 10. Dalam versi King James disebutkan The Lord's Day. Dalam bahasa Inggris penggunaan apostrofi S, yaitu tanda baca koma di atas dan huruf S sesudah kata Lord, bermakna kepemilikan. Jadi, hari yang Yohanes maksudkan adalah hari milik Tuhan. Nah, hari apakah yang adalah milik Tuhan? Kejadian 2 ayat 2-3 berkata, "Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Dengan jelas dinyatakan bahwa Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Apakah hari ke-7 itu? Keluaran 20 ayat 8-11 berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Hari ke-7 itu adalah hari Sabat, yaitu hari sesudah 6 hari penciptaan yang dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 tadi. Itulah hari yang secara khusus Tuhan berkati dan kuduskan. Selanjutnya dalam Yesaya 58 ayat 13 berkata, "Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong." Tuhan berkata bahwa hari Sabat itu adalah hari kudusku, sebab memang yang menguduskan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi, hari Tuhan atau hari milik Tuhan itu adalah hari Sabat, sebab Tuhan sendiri yang menjadikan, memberkati, dan menguduskannya. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari pertama. Benar bahwa hari pertama Tuhan yang ciptakan, tetapi Dia tidak berkati dan Dia tidak kuduskan. Satu-satunya hari yang Tuhan berkati dan kuduskan adalah hari ke-7, hari Sabat. Nah, bagi umat gereja Advent yang masih percaya tulisan Roh Nubuat, mari kita baca kutipan berikut ini dari Kisah Para Rasul halaman 490 paragraf 1 yang berbunyi, "Adalah pada hari Sabat Tuhan kemuliaan kelihatan kepada rasul yang dibuang itu. Hari Sabat dipelihara dengan sucinya oleh Yohanes di Pulau Patmos, seperti ketika ia berkhotbah kepada orang banyak di kota-kota Yudea." Jelas, baik Alkitab dan Roh Nubuat menyaksikan bahwa hari Tuhan yang Yohanes maksudkan adalah hari Sabat, yaitu hari ke-7, hari milik Tuhan. Nah, mungkin ada yang berkata, namun dalam kutipan ini tidak disebutkan hari ke-7. Apa buktinya Sabat yang dimaksudkan adalah hari ke-7? Mari kita baca kutipan berikut ini dari Christ Triumphant halaman 314 paragraf 3 yang berbunyi, "Dia berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, hari kudus yang Allah telah berkati dan asingkan sebagai miliknya, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala." Hari keberapa yang Allah berkati dan kuduskan untuknya? Hari yang ke-7.
Jika masih perlu bukti lain, kita baca satu lagi. Kutipan dari Signs of the Times, Mei 17, tahun 1897, paragraf 13, Nyonya White menuliskan, "Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh." Apakah yang dimaksud Yohanes di sini adalah hari Minggu? Hanya ada satu hari yang disebut hari Tuhan, dan itu adalah hari ke-7 dalam seminggu, Sabat, yang ditetapkan saat penciptaan. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, dan pada hari ke-7 Dia beristirahat dan disegarkan. Dia memberkati dan menguduskan hari ini dan memisahkannya untuk dirayakan sebagai peringatan penciptaan. Kembali saudaraku dalam Tuhan, baik Alkitab dan Roh Nubuat dengan sangat jelas menyatakan bahwa hari Tuhan yang Yohanes maksudkan adalah hari Sabat. Mengapa kita perlu selidiki dengan pasti bahwa hari Sabatlah yang dimaksudkan oleh Yohanes? Karena hari Sabat mempunyai peranan penting dalam pekabaran 3 malaikat nantinya. Pada hari Sabatlah Yesus berbicara kepada Yohanes. Nah, dalam Wahyu 1 ayat 10 tadi, Yohanes mendengar suara Yesus dari belakangnya. Hal ini ada hubungannya dengan doktrin Ka'bah. Dan lihat apa pesan penting yang perlu kita ketahui yang menolong kita mempelajari buku Wahyu dengan benar serta menguatkan kita di penghujung zaman akhir ini. Mari kita lihat kembali denah Ka'bah. Saat Yohanes dikuasai Roh pada hari Sabat, Yohanes dibawa ke dalam sebuah penglihatan dan dia berada di bilik yang suci. Yohanes saat itu menghadap ke arah tahta Allah yang di dalam Ka'bah dilambangkan dengan meja roti sajian. Lihat panah merah di layar, itulah tempat Yohanes, dan dia sedang menghadap ke tahta Allah Bapa. 7 kaki Dian ada di belakangnya. Bagi yang baru bergabung dan belajar dan membutuhkan penjelasan tentang meja roti sajian, bisa mengikuti pekabaran tentang meja roti sajian dalam seri pelajaran Ka'bah. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa meja roti sajian itu adalah lambang tahta Allah, yaitu Allah Bapa. Dan di hadapan tahta Allah Bapa itu terdapat 7 kaki Dian. Mari kita baca kelanjutannya dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 10-12. "Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, 'Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia.' Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas." Jadi, waktu Yohanes dikuasai Roh, dia mendengar suara dari belakangnya, dan saat dia menoleh ke belakang, Yohanes melihat ada 7 kaki Dian dari emas. Yohanes sedang berada di bilik suci dalam Ka'bah sorgawi. Yohanes saat itu sedang menghadap tahta Allah Bapa, dan di belakangnya ada 7 kaki Dian. Pertanyaannya adalah, roh siapakah yang menguasai Yohanes? Dan suara siapa yang berbicara kepada Yohanes? Ingat kembali pelajaran sebelumnya tentang salam kepada 7 jemaat. Dalam penglihatan tersebut, Yohanes berada di hadapan tahta Allah Bapa yang disebut dengan istilah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan di hadapan tahta Allah Bapa itu ada 7 roh, yaitu disebut juga dengan ke-7 roh Allah dalam Wahyu 4 ayat 5, dan ke-7 roh Allah tersebut adalah Yesus Kristus sebagaimana Wahyu 5 ayat 6 menyatakan. Jadi, ke-7 roh tersebut yang berada di hadapan tahta Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Roh Yesus inilah yang menguasai Yohanes. Dan saat dia mendengar suara di belakangnya, Yohanes sedang menghadap ke tahta Allah Bapa di sebelah utara. Karenanya, suara yang Yohanes dengar adalah suara anak Allah, sebab itulah ke-7 roh Allah yang berada di hadapan tahta Allah Bapa. Itu sebabnya ayat 13 dan 15 berkata, Wahyu 1 ayat 13-15, "Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api.
dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Saat Yohanes menoleh ke belakang, dia melihat seorang yang serupa anak manusia di tengah-tengah 7 kaki dian itu. Yang serupa anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Kemudian Yesus digambarkan dengan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Gambaran yang sama dinyatakan dalam buku Daniel juga. Mari kita baca dalam Daniel 10 ayat 5 dan 6. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Meski agak sedikit berbeda cara menggambarkannya, namun maknanya sama. Apa arti dari gambaran ini? Ini adalah gambaran bahwa Yesus adalah imam besar kita, pengantara kita. Mari kita baca kembali ciri-ciri pakaian imam besar berikut ini. Keluaran 28 ayat 6-8 yang berkata, baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Ini adalah cuplikan dari gambaran jubah imam besar. Nah, untuk membantu, mari kita lihat kembali gambar berikut ini tentang jubah imam besar. Tuhan memerintahkan untuk Musa membuat pakaian kudus bagi Harun serta para imam-imam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, baju efod dari emas, kain ungu tua dan ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Kedua, sabuk pengikat pada baju efod yang harus sama buatan dan seiras dengan baju efod, yaitu terbuat dari emas dan kain yang menyatu dengan baju efod. Seiras artinya menyatu. Ketiga, 2 permata krisopras yang masing-masing diukir seperti meterai, nama-nama suku Israel, 6 nama pada masing-masing batu dan sesuai urutan kelahirannya. Batu diikat pada kedua tutup bahu sebagai tanda peringatan. Keempat, ikat pinggang emas dengan untai berjalin. Kelima, tutup dada tempat pernyataan keputusan, Urim dan Tumim, dan dibuat sama seperti efod yang terbuat dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Bentuknya 4 persegi, panjang dan lebar sama, yaitu 1 jengkal. Di atas tutup dada tersebut ditempatkan 12 permata, 4 jajar, dan setiap jajar 3 permata. Ingat tadi dikatakan dalam buku Wahyu 1 ayat 13, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Disebut dada karena ikat pinggang itu seiras atau menyatu dengan efod yang memang berada di dada. Jadi apa yang Yohanes lihat dan gambarkan secara ringkas tentang Yesus anak Allah yang telah menjadi imam besar bagi kita. Sebab memang Yesus menjadi imam besar kita setelah dia menjadi manusia, mati di kayu salib dan dibangkitkan, lalu kembali kepada Bapa. Dan untuk menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia dan telah membawa korban, yaitu dirinya sendiri. Kemudian perhatikan pekerjaan imam besar berikut ini dalam bilik yang suci. Imamat 24 ayat 2 dan 3 berkata, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Lampu-lampu dari 7 kaki dia di bumi harus tetap menyala.
Karenanya imam besar yaitu Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu waktu pagi sampai senja. Adalah tugas Harun sebagai imam besar untuk memelihara agar lampu tetap menyala. Demikian juga dengan Yesus imam besar kita. Dia yang adalah ketujuh roh Allah, Dia yang adalah roh yang menghidupkan, Dia yang adalah terang dan hidup, berada di tengah-tengah 7 kaki dian tersebut. Ini penting untuk dipahami, karena tidak sedikit umat Allah yang mengira bahwa saat Yesus kembali ke surga setelah kebangkitannya, Dia langsung masuk ke bilik yang maha kudus. Tidak demikian, saudaraku dalam Tuhan. Untuk menjadi imam besar, pertama-tama harus diurapi dengan minyak, dan itulah yang Paulus catat dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Kemudian, Ibrani 9 ayat 6 menyatakan, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Yesus memulai pekerjaannya sebagai imam besar di dalam bilik yang suci atau bilik yang pertama. Jadi Yesus saat kembali ke sorga diurapi menjadi imam besar, tidak langsung masuk melayani di bilik yang maha suci. Sebagaimana imam-imam di dunia, Yesus melayani di bilik suci terlebih dahulu. Dan kapan berakhir pelayanan Yesus di bilik yang pertama ini? Pada akhir dari 2300 petang dan pagi. Itu sebabnya bagi umat gereja Advent yang masih percaya roh nubuat, Nyonya White menyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 440 paragraf 3 yang berbunyi, selama 18 abad lamanya pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, mendapat pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa. Namun, dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Inilah pekerjaan di bilik pertama atau bilik yang suci. Jika dalam Ka'bah Perjanjian Lama, yang dibawa masuk adalah darah korban domba, dalam Ka'bah di sorga yang dibawa masuk adalah darah Kristus, anak domba Allah. Namun meski sudah menerima pengampunan, dosa-dosa tersebut masih tertulis dalam buku catatan. Belum dibersihkan. Kapan dibersihkan? Pada hari pendamaian. Kapan hari pendamaian dimulai? Pada akhir dari 2300 petang dan pagi, atau tanggal 22 Oktober tahun 1844. Itulah dimulainya hari pendamaian tersebut. Nah, Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya dalam Christ in His Sanctuary halaman 56 paragraf 2 yang berkata, darah Kristus sementara itu untuk melepaskan orang berdosa yang bertobat dari kutukan hukum, bukanlah untuk membatalkan dosa. Itu akan tetap tercatat di tempat kudus sampai pendamaian terakhir. Jadi, di dalam lambang darah korban penghapus dosa, menghapus dosa dari orang yang bertobat, tetapi itu tinggal di tempat kudus sampai hari pendamaian. Kita sudah pelajari bahwa Kristus masuk dalam bilik maha kudus dengan jasa darah pendamaiannya. Demikian juga saat Yesus masuk melayani di bilik yang kudus. Jadi, darah Yesus sangat berperan dalam pelayanan pada kedua bilik dalam Ka'bah. Pada bilik kudus, darah Yesus sebagai darah pengampunan, melepaskan orang bertobat dari kutukan hukum. Dan nanti dalam bilik maha kudus, darah Yesus adalah darah penghapus dosa, pembersih dari catatan buku-buku sorga. Kemudian Alkitab terlebih dahulu sudah menyatakan dalam Ibrani 8 ayat 1 yang berkata, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Perhatikan dalam bahasa Inggris kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kata masa kini. Artinya sedang terjadi. Saat Paulus menuliskan ayat ini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah makna dari meja roti sajian. Itu adalah lambang tahta Allah Bapa. Namun ada dua oknum yang duduk di atasnya, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Di mana posisi tahta Allah ini? Di sebelah utara, sebagaimana Yesaya 14 ayat 13 nyatakan. Itulah tempat yang Lucifer inginkan. Oleh karenanya Allah menyatakan kepada Musa yang berikut ini dalam Keluaran 26 ayat 35 yang berbunyi,
Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Ini semua bukti-bukti bahwa saat Yesus kembali ke sorga setelah kebangkitannya, dia tidak langsung masuk ke dalam bilik yang maha kudus, tetapi masih melayani di bilik yang kudus. Dan pada saat 2300 hari berakhir di bulan Oktober 1844, baru Yesus berpindah dari bilik kudus ke dalam bilik yang maha kudus. Itulah yang disebut hari pendamaian, suatu penghakiman pemeriksaan. Berikut penjelasan Roh Nubuat tentang akhir 2300 hari tersebut, yang tertulis dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 103, yang berkata, "Saya melihat sebuah tahta dan di atasnya bersemayam Bapa dan Anak itu. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapa tidak dapat dilihat sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya pada Yesus kalau Bapanya mempunyai rupa yang sama seperti dirinya sendiri. Ia mengatakan, memang begitu. Tetapi saya tidak dapat melihatnya. Untuk itu ia berkata, kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa." Nyonya White melihat sebuah tahta, di atasnya duduk dua oknum, yaitu Bapa dan Anak. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, hubungannya dengan meja roti sajian. Meja roti sajian tersebut mempunyai dua bingkai atau dua mahkota. Baca Keluaran 23 ayat 23 sampai 25. Dan ada dua tumpuk roti ditempatkan di atasnya. Imamat 24 ayat 5 sampai 6. Jadi, pada akhir 2300 hari tersebut, Nyonya White melihat Bapa dan Anak duduk di atas tahta Allah Bapa. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca tulisan-tulisan permulaan halaman 104 yang berkata, "Saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu, dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan dia. Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana." Jadi, Allah Bapa dan Anaknya yang tadinya duduk di atas tahta yang di sebelah utara, lalu bangkit dari tahta itu. Bapa lalu masuk ke dalam bilik yang maha kudus, lihat panah yang warna merah, tetapi Yesus belum langsung masuk. Dia masih hendak memberikan kekuatan kepada umatnya yang setia mengikuti dia. Masih dalam halaman yang sama, Nyonya White melanjutkan. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya, dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, "Tunggu di sini, aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat, dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri." Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala dikelilingi para malaikat, datang ke tempat yang maha kudus, di mana Bapa sedang duduk. Di sana saya memandang Yesus imam besar itu berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima, dan seterusnya. Akhirnya Yesus masuk ke dalam bilik yang maha kudus untuk menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus kembali ke sorga dan diurapi menjadi imam besar, dia terlebih dahulu melayani di bilik kudus dan duduk bersama Bapanya di tahta Bapanya di sebelah kanan Bapanya. Dia melayani di sana sampai akhir 2300 hari, yaitu melayani sebagai pengantara untuk pengampunan dosa umat yang datang bertobat. Pada akhir dari 2300 hari tersebut, Bapa dan Anak tidak lagi melayani di bilik kudus, tetapi masuk ke dalam bilik yang maha kudus, dan Yesus bertugas menjadi pengantara untuk pengadilan pemeriksaan dan pembersihan dosa dari catatan buku sorga. Inilah gambaran ringkasnya. Mengapa ini perlu kita pahami? Karena saat Yohanes dikuasai oleh Roh,
dia berada di bilik kudus dan melihat Yesus sedang melayani di sana, Yesus belum masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Sebab memang penglihatan Yohanes ini terjadi jauh sebelum 2300 hari berakhir. Dan jangan lupa juga bahwa hanya satu imam besar yang melayani di bilik kudus, serta hanya satu imam besar yang melayani di bilik yang maha kudus. Artinya, hanya Yesus yang melayani di bilik kudus dan yang melayani di bilik yang maha kudus. Tidak ada oknum lain. Jika ada umat atau pendeta gereja Advent yang sekarang ini yang mengajarkan bahwa 7 roh yang di hadapan tahta itu adalah Allah roh, maka ada 2 oknum yang melayani dalam bilik kudus tersebut. Hal itu tentunya tidak alkitabiah dan tidak harmonis dengan doktrin Ka'bah. Inilah pentingnya kita segarkan kembali doktrin Ka'bah dan hubungannya dengan Yohanes dikuasai roh pada hari Sabat. Roh yang dimaksudkan adalah roh Kristus dan bukan Allah roh. Tidak ada trinitas dalam wahyu yang Allah Bapa karuniakan kepada anaknya, Yesus Kristus. Pada hari Sabat itu, Yohanes berada di hadapan tahta Allah Bapa dan anaknya, Yesus Kristus, berada di belakang Yohanes yang sedang membereskan 7 kaki dian sebagaimana tugas seorang imam besar. Tentang peran imam besar dan 7 kaki dian ini, Roh Nubuat memberikan penjelasan dalam Kisah Para Rasul halaman 493 paragraf 2 yang berkata, Kristus dikatakan seperti berjalan-jalan di tengah-tengah kaki dian emas. Dengan demikian, perhubungannya dengan sidangnya dilambangkan. Ialah perhubungan yang tetap dengan umatnya. Ia mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Ia mengamat-amati peraturan mereka, kesalahan mereka, pengabdian mereka. Meskipun ia adalah imam besar dan pengantara dalam bait suci di atas, namun ia digambarkan sebagai berjalan-jalan kian kemari di tengah-tengah sidang-sidangnya di dunia ini. Dengan kebangunan yang tak mengenal jeri lelah, dan kewaspadaan yang tak kunjung padam, ia melihat apakah terang penjaganya menyala atau padam. Ya, perhatikan ini. Jika kandil itu ditinggalkan kepada pemeliharaan manusia saja, nyala api yang berkelip-kelip itu akan redup dan mati. Tetapi ia, yaitu Yesus, adalah penjaga yang benar dalam rumah Tuhan, kepala yang benar dari istana-istana sorga. Penjagaannya yang terus-menerus dan rahmatnya yang memelihara adalah sumber kehidupan dan terang. Inilah penjelasan Roh Nubuat tentang pelayanan Yesus di bilik yang kudus di antara 7 kaki dian. Sebagaimana imam besar dahulu, yaitu Harun, menjaga agar nyala api tetap nyala api dari 7 kaki dian. Demikian juga dengan Yesus. Yesuslah penjaga yang benar agar nyala api dari 7 kaki dian tetap menyala. Semakin nyata, tidak ada trinitas dalam doktrin Ka'bah dan tidak ada trinitas dalam penglihatan Yohanes. Mari kita lanjutkan. Wahyu 1 ayat 16 berkata, Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kembali, ini adalah gambaran tentang Yesus anak Allah. Berikut pernyataan Alkitab tentang hal ini. Kita baca yang pertama, Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yesuslah firman Allah itu. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Apakah malaikat yang dimaksudkan? Malaikat 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Malaikat yang dimaksud adalah utusan. Kemudian Kisah 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat ke tengah jalan itu, cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. 7 bintang itu adalah malaikat ke-7 jemaat yang adalah utusan Allah Bapa kepada umatnya. Kita sudah pelajari dalam pelajaran sebelumnya bahwa malaikat itu artinya utusan. Dan kita semua tahu bahwa pedang yang dimaksud adalah pedang roh, yaitu firman Allah.
serta sebagaimana kesaksian Paulus kepada Raja Agripa tentang pertemuannya dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, terang yang meliputinya itu lebih terang dari cahaya matahari. Itulah wajah Yesus, sebab Yesuslah yang bertemu dengan Paulus. Kemudian, dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 melanjutkan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tidak dapat dipungkiri bahwa Yesuslah yang berbicara kepada Yohanes saat Yohanes mendengar sebuah suara dari belakangnya. Sebab suara itu berkata, akulah yang awal dan yang akhir, sebagaimana yang kita sudah pelajari tentang Wahyu 1 ayat 8 sabat lalu. Namun bukti vitalnya adalah Yesus berkata, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sebagai imam besar harus ada korban yang dipersembahkan. Paulus tuliskan dalam Ibrani 7 ayat 27 yang berbunyi, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Korban domba di Ka'bah zaman dahulu sungguh-sungguh disembelih dan sungguh-sungguh mati. Domba-domba itu bukan pura-pura mati. Dan itu adalah lambang yang digenapi dalam Yesus yang adalah anak domba Allah. Pada waktu Yesus mati, dia sungguh-sungguh mati dan bukan pura-pura mati. Itu sebabnya Yesus berkata, aku telah mati, namun lihat, Yesus hidup. Karena Allah Bapa bangkitkan anaknya. Galatia 1 ayat 1, 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan kematian Yesus ini vital, sebab Ibrani 2 ayat 14 menyatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Inilah pentingnya Yesus menyatakan bahwa dia telah mati dan hidup, sebab oleh kematiannya Yesus, setan yang berkuasa atas maut dimusnahkan. Karenanya Yesus yang pegang segala kunci maut. Jika Yesus pura-pura mati sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan, apakah setan musnah? Tentu tidak. Inilah pentingnya Yesus sungguh-sungguh mati. Kenapa saya bilang doktrin Trinitas ajarkan Yesus pura-pura mati? Sebab doktrin Trinitas ajarkan Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Nah, jika membangkitkan dirinya sendiri, itu artinya pura-pura mati. Oleh karena Alkitab mengajarkan mati itu tidak tahu apa-apa, hilang segala maksud-maksudnya dan perasaannya. Tubuh kembali kepada tanah dan nafas kembali kepada Allah. Dan Alkitab berulang-ulang menyatakan bahwa Allah Bapa yang bangkitkan Yesus. Ini pentingnya Yesus berkata, aku telah mati dan lihat aku hidup. Artinya, tidak perlu lagi kita takut. Bersama Yesus kita aman dan selamat. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Yesus telah berikan jaminan bahwa Dia yang berbicara ini memiliki kuasa dan kemuliaan selama-lamanya dan telah memusnahkan iblis dan kerajaan mautnya. Itu sebabnya Yesus katakan sama Yohanes, tuliskan, agar diberitakan kepada umat-umatnya yang digambarkan dengan tujuh kaki dian. Bahkan Yesus sendiri berada di tengah-tengah tujuh kaki dian tersebut, yang artinya Yesus sendiri yang hadir bersama-sama umat-umatnya. Sebab Yesuslah satu-satunya yang melayani dalam Ka'bah, baik di bilik kudus dan di bilik yang maha kudus. Yesus melayani secara fisik di sorga. Lalu, bagaimana dia hadir melayani bersama-sama umatnya di dunia ini? Yesus hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus.
Sebab Yesus telah berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Karena itu, Roh Nubuat menyatakan dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 167 yang berbunyi, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus itu sendiri, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, ingat bahwa wahyu ini adalah wahyu yang Allah Bapa karuniakan kepada anaknya Yesus Kristus. Dan wahyu ini tentang Yesus. Fokusnya adalah Yesus. Yesus inilah yang hadir bersama kita dan menyertai kita. Adakah kita perlu takut? Tidak perlu. Maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Yesus Kristus, asal kita menerima kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Karenanya, Wahyu 1 ayat 3 menutup. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku dalam Tuhan, kiranya Yesuslah menjadi satu-satunya penolong, penghibur, pengantara kita. Dan saat ini dia sedang dalam bilik yang Maha Kudus mengantarai kita dengan Bapa. Jangan sia-siakan waktu, gunakan waktu ini untuk datang kepadanya, memohon akan pengampunan, dan memohon agar dosa kita dihapuskan dari catatan buku-buku sorga. Dan pada akhirnya kita dikaruniakan jubah kebenarannya, karakternya, agar kita dilayakkan menjadi benar di hadapan Bapa dan siap mewarisi kehidupan kekal di sorga nanti. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penglihatan tentang anak Allah yang Yohanes telah catat untuk kami, bahwa Yesuslah yang berada di antara kami. Yesuslah yang menjaga, Yesuslah yang memperhatikan kami. Dia sendiri yang berada di antara kami, di dalam hidup kami, melalui kehadiran Roh-Nya. Tidak ada Trinitas. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan oleh karena Kristus dalam hidup ini. Dan hidup kami menjadi kesaksian agar lebih banyak orang datang kepadamu menerima kebenaran yang indah ini. Tuhan tolong kami, beserta kami sepanjang hari Sabat ini, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.